Halo Arka Muda, memasuki dunia perkuliahan dan menjalani peran sebagai mahasiswa baru tentu jadi suatu tantangan tersendiri nih. Terlebih lagi, kehidupan perkuliahan dengan sekolah itu sangat berbeda. Di perkuliahan, mahasiswa dituntut untuk lebih mandiri dan bertanggung jawab terhadap keberlangsungan studinya. Maka dari itu, ada beberapa istilah yang harus Arka Muda tahu nih sebagai mahasiswa baru di Unpad. Pertama, ada KTM. KTM atau Kartu Tanda Mahasiswa berfungsi sebagai identitas kita sebagai mahasiswa. Di Unpad sendiri, KTM bisa kita gunakan untuk menikmati berbagai fasilitas kampus. Salah satu contohnya adalah peminjaman buku di perpustakaan. Selain itu, kita juga bisa menggunakan KTM sebagai e-money. Kedua, ada SKS. SKS atau Satuan Kredit Semester merupakan beban studi yang harus ditempuh mahasiswa dalam satu semester. Biasanya, saat semester 1, SKS disusun oleh universitas. Atau udah paketan gitu Arka Muda. Sedangkan semester selanjutnya, mahasiswa harus menyusunnya sendiri. Ketiga, ada IP. IP atau Indeks Prestasi merupakan nilai yang diperoleh oleh mahasiswa pada setiap semester. Misalnya pada semester 1, Arka Muda mendapat IP 3,6. Lalu semester selanjutnya mendapat IP 3,5. Keempat, ada juga yang disebut dengan IPK. IPK atau Indeks Prestasi Kumulatif merupakan nilai perhitungan rata-rata dari IP yang telah didapatkan setiap semester. Apabila Arka Muda mendapatkan IPK di atas 3,5, maka akan mendapatkan gelar cum laude. Selanjutnya ada PAUS atau Pajajaran Authentication System yang merupakan sebuah sistem autentikasi dengan teknologi Single Sign-On atau biasa disebut SSO yang mengizinkan pengguna menikmati berbagai layanan di Universitas Pajajaran dengan memakai satu akun pengguna saja yang disebut dengan PAUS Name. Berikutnya ada juga PACIS atau Pajajaran Academics Information System, yaitu website yang berisi informasi-informasi akademik. Website PACIS hanya bisa diakses menggunakan akun PAUS yang Arka Muda dapatkan. Setelah login, kita bisa lihat informasi akademik seperti transkrip nilai, KRS, KKS, dan lain-lain. Yang pertama, ada transkrip nilai dan KKS. Transkrip nilai berisikan keseluruhan nilai dari awal semester. Sedangkan KKS atau Kartu Kemajuan Studi merupakan hasil atau nilai yang didapatkan dari mata kuliah selama satu semester. Apabila di sekolah, KKS ini diibaratkan seperti nilai rapor. Yang kedua, KRS atau Kartu Rencana Studi merupakan lembaran yang berisikan daftar mata kuliah beserta jumlah SKS yang akan diambil oleh mahasiswa dalam satu semester ke depan. Biasanya, masa KRS-an ini dilakukan menjelang perkuliahan masuk. Di dalam website PACIS, kita juga bisa lihat info pendaftaran berbagai kegiatan seperti beasiswa. Selain itu, ada status registrasi dan juga profil kita. Lalu berikutnya ada Sistem Informasi Akademik, yaitu sebuah aplikasi yang mengintegrasikan seluruh proses kegiatan pendidikan ke dalam sebuah sistem informasi yang didukung oleh teknologi terkini. Unpad sendiri memiliki sistem informasi akademik yang bernama SIAT atau Sistem Informasi Akademik Terpadu. And last but not least, ada yang namanya LIVE nih Arka Muda atau Learning in Virtual Environment yang merupakan sistem pengelolaan belajar daring di lingkungan Universitas Pajajaran. Live Unpad ini dirancang untuk memfasilitasi berbagai kebutuhan blend learning Sivitas Akademika Unpad, sehingga tujuan pembelajaran yang diharapkan dapat tercapai. Nggak berhenti sampai di istilah-istilah aja nih. Arka Muda juga harus tahu tentang gimana sih sistematika dasar penulisan, khususnya di lingkungan FISIP Unpad. Sekarang, kita akan bahas tentang sistematika penulisan kalau bentuk karya tulisnya adalah esai. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, esai merupakan karangan prosa yang membahas suatu persoalan dari sudut penulis secara sepintas.
Umumnya, esai terdiri dari pembukaan, isi, dan penutup. Pembukaan atau pendahuluan merupakan pengantar atau gambaran latar belakang mengenai tema yang akan dibahas dengan maksud mempermudah pembaca untuk memahami isi dari esai. Isi pada esai merupakan bagian yang menjelaskan secara detail dan terperinci mengenai topik atau tema esai yang dipilih. Terakhir, penutup atau kesimpulan berisi kalimat yang merangkum hal-hal penting yang sudah diulas di pendahuluan dan pembahasan atau isi esai. Nah, udah tahu kan esai itu apa? Sekarang, kita bahas sumber yang digunakan di esai. Sumber yang kita gunakan untuk memperkuat argumentasi kita di esai itu nggak boleh asal ambil dari Google. Kalau waktu sekolah kita tinggal kopas-kopas aja dari website yang paling pertama muncul, kayak Wikipedia atau Blogspot, sekarang kita udah nggak boleh lagi tuh ambil data yang asal kayak gitu tanpa ada jaminan kalau datanya kredibel. Terus, kira-kira gimana sih caranya biar bisa dapetin data yang valid buat menunjang argumen di esai kita? Kita bisa cari data dari buku, artikel jurnal, sumber proceeding seminar, disertasi atau tesis, dan sumber kredibel lainnya. Sumber-sumber tersebut bisa diakses melalui Google Scholar, Garuda atau Garba Rujukan Digital, PKP atau Public Knowledge Project, ResearchGate, Indonesia One Search, atau bisa juga diakses dari jurnal atau repositori Unpad. Penggunaan website di luar itu juga boleh kok, asal bisa dipastikan ya kredibilitasnya dengan adanya penanggung jawab yang jelas dan data yang disajikan bersifat objektif. Bisa juga ambil data dari website yang domainnya domain akademik, domain organisasi, domain pemerintah, domain militer, atau domain pendidikan. Selain harus menggunakan sumber yang kredibel, sumber yang kita gunakan juga harus dibuat daftar pustakanya. Salah satu format yang biasa digunakan adalah format APA Style. Apa itu format APA Style? Format APA adalah panduan gaya penulisan dan format yang diproduksi oleh American Psychological Association. Menurut American Psychological Association, APA Style adalah seperangkat pedoman untuk komunikasi ilmiah yang efektif yang membantu penulis menyajikan ide-ide mereka dengan cara yang jelas, tepat, dan inklusif. APA Style banyak digunakan di seluruh dunia dalam disiplin ilmu psikologi, ilmu sosial, dan banyak disiplin ilmu lainnya untuk persiapan manuskrip untuk publikasi, serta untuk menulis makalah mahasiswa, disertasi, dan tesis. Secara umum, daftar pustaka yang menggunakan format APA Style punya aturan sebagai berikut. Pertama, daftar pustaka dibuat secara alfabetis atau berurutan sesuai abjad. Apabila ada nama penulis yang sama, maka disusun dari tahun yang lebih dulu terbit. Kedua, nama penulis ditulis dari nama belakang atau nama keluarga terlebih dahulu, kecuali untuk nama Cina, Korea, dan Jepang yang nama keluarganya sudah berada di depan. Setelah itu diikuti dengan inisial nama depan dan nama tengah. Terakhir, huruf pertama dari judul karya ditulis menggunakan huruf kapital. Terus, gimana sih cara buat daftar pustaka di Microsoft Word? Setelah masukin kutipannya, kita bisa langsung pilih References. Bisa kita sesuaikan dulu style apa yang mau digunakan. Di sini, kita bakal pakai yang APA Style. Lalu, kita klik yang Insert Citation dan pilih Add New Source. Di type of source, bisa pilih apa bentuk sumber yang kita gunakan. Misalnya buku, tinggal pilih book. Ada beberapa pilihan sumber di sini. Jadi, kalian tinggal sesuaikan aja sama sumber yang mau kalian pakai. Setelah itu, bisa kita langsung mulai dari penulisnya, judulnya, tahun, kota, dan nama penerbitnya. Kalau kalian masih bingung contoh penulisannya seperti apa, bisa lihat di bagian example-nya ini ya. Untuk penulisan citasinya, bisa ditempatkan di akhir kalimat seperti ini ataupun di awal kalimat. Kemudian, jika sudah selesai semuanya dan mau membuat daftar pustakanya, tinggal pilih bibliografi. Jadi deh, tutorial tersebut merupakan contoh untuk format APA Style edisi ke-6. Jika ingin menggunakan format APA Style edisi ke-7, bisa menggunakan Google Docs. Berikut contoh penulisan citasi di awal kalimat kalau menggunakan APA Style edisi ke-7 di Google Docs. Pertama, pilih tools atau alat. Lalu pilih citations, pilih formatnya dan add citation source. Kalian bisa pilih tipe sumbernya apa dan diakses dari mana.
kita ambil contoh artikel jurnal. Tinggal kita isi aja data dari artikel jurnal yang kita gunakan. Kalau sudah, klik Add Citation Source. Apabila mau disitasi, tinggal kita klik Cite. Di akhir untuk pembuatan daftar pustaka bisa insert references. Di perkuliahan nanti harus disesuaikan ya style yang diminta apa dan edisi berapa, karena ada beberapa perbedaan antara style dan edisinya. Karena dari tadi udah ngebahas tentang esai, pasti Arka Muda udah bisa memprediksi nih kalau bakal ada penugasan untuk membuat esai. Jadi, pada penugasan kali ini, Arka Muda diminta untuk membuat esai dengan tema menjawab tantangan di era disrupsi melalui aktualisasi nilai-nilai tridharma perguruan tinggi. Apa itu era disrupsi? Era disrupsi didefinisikan sebagai masa di mana bermunculan banyak sekali inovasi-inovasi yang tidak terlihat, tidak disadari oleh organisasi mapan sehingga mengganggu jalannya aktivitas tatanan sistem lama atau bahkan menghancurkan sistem lama tersebut. Ada subtema yang bisa dipilih oleh Arka Muda, yaitu Agent of Change dan Social Control. Maksud dari Agent of Change dan Social Control di sini adalah peran kalian sebagai mahasiswa. Kalian bisa pilih buat lebih fokus buat jadi Agent of Change atau mau fokus jadi Social Control. Kalau kalian pilih Agent of Change, berarti kalian memposisikan diri sebagai mahasiswa yang menjadi penggerak perubahan. Sedangkan Social Control berarti kalian memiliki kontrol atau kendali sosial terhadap kehidupan masyarakat dan negara. Untuk panduan lengkapnya, kalian bisa lihat di link yang ada di caption ya. Sampai jumpa!